Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Oke, kitasehat.com kali ini akan kembali membahas mengenai vaksin. Nah, namun segmentasi kali ini adalah bukan vaksin Sinovac, bukan vaksin yang pada umumnya, tetapi vaksin booster. Nah, apa sih itu vaksin booster? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Nah, dengan terus meningkatnya jumlah orang yang mengidap COVID-19 di Indonesia, tentu ini dapat menjadi ancaman tersendiri gitu bagi tenaga kesehatan yang terutamanya dia yang langsung menangani pasien COVID-19. Juga banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan yang gugur saat menjalankan tugas untuk merawat pasien COVID-19, ataupun banyak juga tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 saat merawat pasien. Nah, tentunya pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat guna untuk mencegah terjadinya ancaman kolaps yang dapat menjadi efek domino yang berkepanjangan itu. Nah, pada akhirnya pemerintah terutamanya dari Kementerian Kesehatan secara resmi memulai program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster yang disebut booster gitu bagi 1,4 juta tenaga kesehatan di Indonesia pada hari Jumat 16 Juli 2021 kemarin. Nah, penyuntikan vaksin ini dimulai dari RSCM dengan diikuti sebanyak oleh 50 guru besar FKUI dengan sejumlah dokter. Apa sih sebenarnya imunisasi booster itu atau vaksinasi booster itu gitu? Apakah ini hal yang baru ataukah memang sudah lama itu? Nah, sebenarnya imunisasi atau vaksin booster ini adalah hal yang memang sudah lama gitu. Jadi enggak hanya pada saat COVID-19 ini saja gitu. Nah, dalam imunisasi atau vaksinasi itu sendiri dikenal dengan istilah dosis primer dan dosis booster atau dosis penguat. Nah, hal ini diketahui melalui proses penelitian yang sangat panjang gitu. Ada vaksin yang dosis primernya harus diberikan 2 kali, ada juga yang cukup sekali untuk seumur hidup gitu. Nah, beberapa vaksin itu membutuhkan booster karena proteksinya menurun setelah jangka waktu tertentu gitu, dan membutuhkan 1 dosis penguat untuk menaikkan kembali proteksinya. Apakah dengan vaksin booster ini ada vaksin booster lagi gitu? Biasanya tidak ada. Nah, vaksin booster ini hanya 1 kali dilakukan. Kemudian pemberian vaksin booster ini kepada tenaga kesehatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap kesehatan dan juga terhadap keselamatan tenaga kerja saat bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada pasien, karena sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi gitu, mereka sangat rentan terpapar dengan COVID-19. Nah, vaksin yang digunakan dalam program ini yaitu jenis vaksin Moderna. Kenapa vaksin Moderna itu? Nah, vaksin Moderna ini secara resmi telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization, spesifiknya yaitu dari BPOM, karena untuk vaksin ini dari WHO pun sudah mendapatkan sertifikat tersebut gitu. Nah, dengan terbitnya UEA ini membuktikan bahwa vaksin tersebut itu aman, bermutu dan juga berkhasiat. Kenapa sih tidak langsung saja dulu menggunakan vaksin Moderna? Nah, sekali lagi, vaksin Moderna di Indonesia ini digunakan sebagai vaksin booster gitu. Berbeda dengan mungkin vaksin Sinovac, AstraZeneca itu digunakan untuk vaksin primer. Nah, salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian vaksin booster, pemberian suntikan dosis ketiga yaitu COVID-19 diharapkan dapat mencegah lebih banyak lagi korban jiwa dari tenaga kesehatan saat melakukan tugasnya. Namun apa saja sih manfaat dari vaksin booster ini gitu? Vaksin ini dapat membantu untuk melindungi tubuh dari virus dan bakteri yang berbahaya. Banyak orang yang berpikir jika dirinya sudah aman setelah divaksinasi gitu, tapi padahal itu belum pasti gitu. Nah, virus dapat bermutasi seiring waktu sehingga membuat vaksin yang diterima kurang efektif. Guna meningkatkan sistem imun tersebut, vaksin booster ini diperlukan. Nah, lalu apa saja sih manfaat yang dapat diberikan vaksin booster untuk pasien COVID-19 atau untuk penyakit COVID-19? Nah, vaksin ini bekerja dengan namanya, yaitu dengan meningkatkan respon kekebalan tubuh.
terhadap patogen tertentu setelah menerima dosis vaksin awal. Nah, pada dasarnya ada dua skenario yang membuat seseorang membutuhkan vaksin booster untuk penyakit COVID-19, yaitu untuk memperpanjang perlindungan pasca vaksin sebagai langkah penguat untuk mencegah penularan virus dari varian corona yang bermutasi. Nah, sebagai contoh, ada beberapa penyakit yang diberikan saat kecil untuk mencegah penularan dan terjadinya komplikasi saat orang tersebut dewasa. Vaksin booster ini diperlukan guna memperkuat kembali sistem imun yang dapat diakibatkan oleh virus yang bermutasi. Nah, beberapa contoh vaksin ini adalah vaksin difteri dan vaksin tetanus yang bahkan diberikan setiap 10 tahun sekali. Nah, lalu bagaimana cara kerja vaksin booster pada tubuh gitu? Vaksin ini mengandung bentuk virus atau bakteri penyebab yang telah dilemahkan atau dimatikan pada bagian virus tersebut gitu. Nah, beberapa vaksin juga menggunakan metode contoh genetik dari virus yang sudah diubah menjadi sedemikian rupa. Suntikan ini dapat memicu sistem kekebalan tubuh untuk menyerang virus sebenarnya yang menyebabkan penyakit ini, sehingga tubuh itu mampu mengatasinya. Cara ini itu sebenarnya membantu sistem imunitas untuk mengenali virus penyebab penyakit dan membunuhnya sebelum menyebabkan kerusakan. Tergantung pada jenis vaksin dan produsennya, kamu mungkin istilahnya mendapatkan booster dalam kurun waktu minggu, bulan, hingga tahun setelah suntikan pada pertama kali diberikan. Ada baiknya untuk bertanya kepada dokter terkait hal ini gitu. Nah, hal lainnya yang perlu kamu ketahui tentang vaksin booster ini untuk COVID-19 adalah suntikan vaksin kedua tidak dapat diubah. Jadi dosisnya harus berasal dari produsen yang sama dengan yang pertama. Jadi misal kamu di sesi pertama itu atau di periode pertama divaksinasi dengan vaksin Sinovac atau AstraZeneca, tentunya pada periode dosis kedua itu menggunakan vaksin tersebut gitu. Tidak boleh kita pada dosis kedua itu menggunakan vaksin yang berbeda ataupun menggunakan vaksin Moderna yang dianjurkan untuk vaksin booster. Nah, pastikan juga kamu untuk mendapatkan suntikan kedua dengan waktu yang telah disarankan gitu. Untuk biasanya untuk vaksin Sinovac itu jangka waktunya itu 28 hari, sedangkan untuk AstraZeneca itu berada pada waktu sekitar 12 minggu. Kamu mungkin mengalami lebih banyak efek ringan pada suntikan dosis kedua dibandingkan dengan dosis pertama, seperti kelelahan, sakit kepala. Namun masalah ini seharusnya tidak terjadi dalam waktu yang lebih lama atau bahkan 1-3 hari. Dan jika kamu mengalami efek sampingnya berkepanjangan, pastikan untuk segera mendapatkan bantuan medis gitu. Meski begitu, peneliti juga terus mempelajari tentang pentingnya untuk mendapatkan vaksin booster guna menjaga tubuh agar tetap bertahan dari penyakit COVID-19 ini gitu. Nah, mungkin saja kedepannya setiap orang membutuhkan vaksinasi secara rutin. Hal yang paling penting adalah tubuh tetap terlindungi dari virus corona ini gitu. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai vaksin booster yang dicanangkan oleh pemerintah pada tenaga kesehatan yang terbaru di bulan Juli ini. Cukup sekian pembahasannya. Terima kasih.